Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Isma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Taqabbalallahu minni wa minkum, taqabbal ya karim. Ayat yang menjadi dasar kajian zuhur kita hari ini tampilkan pada surat yang ke-59, surat Al-Hasyr, ayat yang ke-19. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kehidupan, sehingga dengan kehidupan yang diberikan oleh Allah ini, tentu harapan kita mudah-mudahan kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan penuh keikhlasan, serta kita mampu meninggalkan larangan Allah dengan penuh kesadaran. Dan tidak ada kata lain yang kita ucapkan kecuali kita mengucapkan puji untuk Allah dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seluruh pengurus Masjid Agung Nurul Iman Kota Padang yang saya hormati, para tokoh masyarakat yang hadir untuk melaksanakan sholat zuhur siang ini, kita semua para jamaah semoga saja dirahmati oleh Allah. Untuk kajian kita siang ini, kita dasari pada ayat yang ke-19 surat yang ke-59 surat Al-Hasyr. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah, lantas Allah akan menjadikan kamu lupa kepada dirimu sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Bapak dan Ibu, kita awali kajian zuhur kita pada siang hari ini dengan sebuah kisah yang terjadi di Belanda. Seorang profesor ahli fisika, dia bernama Ehrenfest. Dia adalah orang yang sangat mahir di bidang fisika. Tidak ada bahagian dari ilmu fisika yang tidak diketahuinya, sehingga Ehrenfest ini sering memberikan seminar di perguruan-perguruan tinggi ternama. Di samping dia sebagai seorang dosen, juga seorang pemateri, pemberi seminar di tempat-tempat yang teristimewa dan di tempat-tempat yang diminta oleh orang-orang yang membutuhkan tentang keilmuan fisika ini. Dan Ehrenfest ini
terbilang orang yang mapan secara ekonominya. Dia ahli di bidang fisika, ekonominya sudah lebih daripada mencukupi. Tapi apa yang terjadi pada ahli fisika yang bergelarkan profesor ini? Dia melakukan bunuh diri. Bahkan sebelum melakukan bunuh diri, dia telah membunuh anak semata wayangnya. Satu-satunya anaknya juga ikut menjadi korban pembunuhan. Sehingga orang terkejut kenapa peristiwa ini terjadi pada seorang yang secara keilmuan dia punya kemapanan, secara ekonomi orang yang bukan berkekurangan tapi sudah lebih dari berkecukupan. Rasanya secara kehidupan dunia tidak ada yang kurang bagi profesor ini. Orang bertanya-tanya, kenapa dia bunuh diri dan kenapa dia membunuh anaknya sendiri, padahal anaknya satu-satunya. Rupanya sebelum peristiwa pembunuhan dan dia bunuh diri ini terjadi, dia telah meninggalkan sepucuk surat pada kawan akrabnya yang bernama Konstan, Profesor Konstan. Apa isi suratnya? Di antaranya, saya tidak pernah mendapatkan yang namanya kebahagiaan dalam hidup. Saya tidak pernah mendapatkan ketenangan dalam hidup, walaupun saya dibutuhkan orang kemana-mana. Saya sering memberikan seminar, orang hormat dengan saya. Secara ekonomi saya sudah memiliki ekonomi yang sudah mapan, tapi saya tidak pernah mendapatkan yang namanya kebahagiaan dalam hidup, ketenangan dalam hidup. Justru semakin bertambah harta saya justru semakin diberikan kesusahan dalam hidup saya. Rupanya setelah digali apa persoalan yang terjadi pada Profesor Ehrenfest ini, rupanya dia adalah orang yang jauh daripada Tuhan. Dia bukan tidak punya agama, dia punya agama, tapi hatinya itu jauh daripada Allah. Sehingga harta yang dia miliki tidak membuat ada ketenangan di dalam hidupnya. Serta dia dibutuhkan kemana-mana, bahkan dia diberikan gelar yang terhormat, gelar profesor, kemanapun dibutuhkan keilmuan yang dia miliki. Rupanya hal seperti itu tidak membuat ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Kenapa? Karena satu saja persoalan, karena dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu, seorang yang memiliki kemapanan secara keilmuan, kemapanan secara ekonomi, tapi jauh daripada nilai-nilai ketuhanan, maka orang itu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidup. Maka oleh Muhammad Natsir, seorang ulama yang berasal dari Sumatera Barat, dan beliau adalah juga di samping sebagai seorang pendakwah, beliau juga seorang pendidik, sehingga beliau mengarang sebuah buku yang bernama Kapita Selecta. Kemudian tulisan beliau dituangkan di sebuah majalah masyarakat, dan judul tulisannya itu adalah Pendidikan Tauhid merupakan dasar dari sebuah pendidikan. Apapun macam bentuk pendidikan, maka dasarilah dengan tauhid atau ketuhanan yang Maha Esa, bertuhan kepada Allah. Apabila dilandasi dengan bertuhan kepada Allah, maka hasil dari sebuah pendidikan itu nanti akan memberikan ketenangan dan kenyamanan kepada orang setelah dia menyelesaikan sebuah pendidikan itu. Kenapa sekarang terjadi tawuran di mana-mana? Hasil dari pendidikan kok tidak merubah perilaku kepada yang lebih baik? Apakah ini yang dinamakan dengan mendidik? Atau justru hanya sekedar mengajar? Seorang guru hanya sekedar mengajar, tidak lagi sebagai seorang pendidik.
Bukan itu sebenarnya. Guru sudah berupaya memberikan pendidikan, tapi justru karena anak-anak kita jauh daripada nilai-nilai tauhid, apa yang mereka lakukan itu adalah bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sehingga yang terjadi adalah tawuran. Kenapa justru hasil pendidikan melahirkan orang-orang yang korup? Karena tidak didasari oleh tauhid tadi. Maka apabila sebuah pendidikan, sebuah pekerjaan yang dilandasi oleh tauhid, maka inilah yang membuat orang tenang di dalam hidupnya. Mungkin secara harta tidak melimpah, hanya pas-pasan saja, tapi karena dekatnya dia dengan Allah, tapi justru lebih tenang daripada orang yang memiliki harta yang banyak tapi justru jauh daripada Allah, apalagi melupakan akan Allah itu sendiri. Makanya Bapak dan Ibu sedang jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, kita hidup ini tak ubahnya seperti seorang yang menjalankan itu sebuah pesawat, menjadi seorang pilot dari sebuah pesawat itu sendiri. Maka pesawat itu walaupun pilotnya sudah memiliki jam terbang yang sangat lama sekali, mungkin sudah ratusan ribu jam terbangnya, tapi seorang pilot itu tidak akan bisa berbangga sendiri ketika dia tidak menghiraukan menara senter yang mengarahkan jalannya pesawat itu sendiri. Dia tidak akan bisa berbangga, saya hebat, saya jam terbang saya sudah sekian, tapi dia tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh menara senter yang mengatur penerbangan itu sendiri, maka dia akan mendapatkan kecelakaan. Kita hidup di dunia ini punya menara senter kita. Siapa menara senter kita? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berbicara masalah keindonesiaan, dasar negara kita itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dasarnya itu dulu, baru akan terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, persatuan dan segala macam, tapi dasarilah oleh tauhid itu sendiri. Makanya Rasulullah di Makkah sebelum menyampaikan persoalan dakwah itu lebih banyak prioritas dakwah Nabi adalah persoalan tauhid, persoalan akidah dan persoalan iman. Maka kuatkan iman kita. Ketika iman kuat, tauhid kita mantap, maka di sanalah letak kenyamanan, kebahagiaan di dalam hidup itu sendiri. Inilah yang bisa kita sampaikan dalam ceramah zuhur kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah dan atas bimbingan Allah. Kalau yang salah itu berasal dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf pada Bapak dan Ibu semuanya. Kepada Allah saya minta ampun. Astaghfirullahaladzim. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.